Gue kan sepotong loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jaya dari kelas 12 PS2 akan menceritakan dan membiografikan tentang Pangeran Maulana Bayan. Pangeran Maulana Bayan gelar Sultan Sempurna Jaya. Selain sebagai Sultan Kepaksian Pernong, menggantikan Pangeran Suhaimi, adalah pelaku sejarah kemerdekaan Indonesia. Sebelum masuk militer, Pangeran Maulana Bayan menempuh pendidikan di sekolah orang-orang Belanda, European Lager School. Hanya ada 2 pribumi yang bersekolah di sana waktu itu. Salah satunya adalah Pangeran Maulana Bayan. Tidak heran, Pangeran Maulana Bayan fasih berbahasa Belanda. Banyak sinyo-sinyo dan noni-noni Belanda yang suka berkunjung ke kediamannya sebagai sesama teman. Selain di ELS, Pangeran Maulana Bayan juga mengikuti pendidikan militer di Batu Sangkar bersama-sama dengan Maraden Penggabean, terakhir Jenderal Ramli, kemudian Direktur PT Timah Bangka, Bustanil Arifin, kemudian Menteri Koperasi, Kabulok, dan lain-lain. Pangeran Maulana Bayan memang dididik oleh Belanda, tetapi semangat nasionalisme tak pernah luntur. Ia terlibat dalam banyak pertempuran di berbagai front ketika menentang Belanda maupun Jepang. Pangeran Maulana Bayan adalah salah satu perwira tempur yang diterjunkan pertama di garis depan dalam pertempuran di Ambon untuk menumpas pergolakan di sana. Amir Mahmud, kemudian Jenderal Mendagri, termasuk salah satu rekan yang bertugas di Ambon kala itu. Ibaratnya kenyang tempur di berbagai front. Meski demikian, ketika semestinya karir militernya cemerlang, Pangeran Maulana Bayan memutuskan pensiun dari dinas militer dan masuk ke dalam jajaran pegawai sipil. Darah nasionalismenya yang mengalir dalam diri Pangeran Maulana Bayan terus diwariskan pada anak-anaknya. Selain memberikan suntikan nasionalisme lewat cerita tentang pengalamannya dalam pertempuran, ia juga memberikan pendidikan dengan cara yang unik. Misalnya, ia selalu memberikan kado pada setiap perayaan hari kemerdekaan. Setiap tanggal 11 Agustus, Pangeran Maulana Bayan selalu memberikan uang saku yang lebih besar dari biasanya. Uang tersebut bebas digunakan pada hari peringatan kemerdekaan itu. Kebiasaan ini terus berlangsung tanpa pernah putus sampai anak-anaknya dewasa. Bahkan baru berakhir ketika Sultan Sempurna Jaya itu wafat. Ketika melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang, Lampung, Sabtu 27 Maret 2007 lalu, tak kurang 7 nisan makam diziarahi Pangeran Edward. Semuanya kerabat atau orang tua sahabatnya. 4 diantaranya makam kakeknya, Pangeran Suhaimi, ayahnya Pangeran Maulana Bayan, dan 2 orang adiknya, ayahnya Amis dan Bunyamin. Jarang ada satu keluarga yang bapak dan 3 anaknya sama-sama pahlawan dikebumikan di satu TMP. Komentar seorang kerabat pengantar ziarah, kakek Pangeran Edward dari ibu pahlawan Akmal juga dimakamkan di MP Batu Raja, Sumatera Selatan. Masih ada lagi seorang paman Letkol A. Jawawi, anak pahlawan Akmal, kakek Siti Rahmasuri di TMP Karet, Jakarta, TMP Jakarta sebelum Kalibata. Sekian presentasi dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Imadi Noverius Jaisar. Saya ingin menjelaskan biografi pahlawan Suhaimi. Pangeran Suhaimi lahir di Kecamatan Belalau, Lampung Utara tahun 1908. Ia merupakan putra Adipati Merah Dani atau dikenal Haji Harmain, gelar Sultan Makmur. Semasa hidupnya, Pangeran Suhaimi tercatat sebagai abdi masyarakat dalam pemerintahan dan pejuang dalam pertempuran melawan penjajah. Pangeran Suhaimi misalnya pernah mengemban amanah sebagai pemuka masyarakat atau pemimpin Saibatin atau Sultan di skala kepaksian Pernong yang bergelar atau Sultan Lala Muda Raja Selalau Saun Guru dengan Paksi. Sultan Kepaksian Pernong, ia juga pernah menjadi Wedana dan selanjutnya sebagai pejabat tinggi bupati atau gubernur di Tanjung Karang. Tercatat pula dalam sejarah Pangeran Suhaimi pernah menjadi Bupati Perang Lampung Tengah, Wedana Perang, pimpinan perlawanan rakyat Bukit Kemuning Front Utara di masa revolusi. Pangeran Suhaimi membentuk API Angkatan Udara Indonesia dan masuk TNI sebagai Wedana Perang di Lampung Utara. Selain itu, beliau juga sebagai Bupati Perang dan bergerilya di daerah Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Karir militer almarhum dimulai ketika menjadi pasirah di Batu Brak Liwa, karena pada saat itu juga ia mengempalai laskar API di Batu Brak. Karena jiwa perjuangannya, Komandan Resimen
Divisi 1 mengangkatnya menjadi Letnan 2 dan diberi tugas sebagai Kastal Batalion 1 Resimen 4 di Batu Raja. Sebulan kemudian Pangeran Suhaimi dipindahkan ke Krui dan untuk pertamanya membentuk Batalion 3. Pertengahan tahun 1946, Pangeran Suhaimi pernah pindah ke Batalion 4 Liwa sebagai Kastaf. Kemudian Kastaf Batalion 3 di Martapura dan staf Resimen 3 Batu Raja sampai kemudian mengundurkan diri pada Maret 1947 untuk meneruskan karirnya ke pamong kerajaan. Selama perang kemerdekaan 2, Pangeran Suhaimi ikut bersama 9 pasukan berkantor di Kewedanan, Sukadana, Lampung Tengah. Menurut catatan beliau, satu-satunya camat atau wedanan yang tidak pernah meninggalkan tugasnya dan tidak pernah menyerah, atas selalu bergerilya bersama TNI dan pasukannya. Sekian dari saya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Putri Amanda dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membacakan sebuah biografi tokoh dari daerah Lampung bernama Zulkifli Hasan SEMM. Lahir Penengahan, Lampung Selatan 30 Agustus 1962. Lebih dikenal dengan nama Zulhas, adalah seorang politisi berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sejak Juni 2022. Sebelumnya, ia menduduki posisi Wakil Ketua MPR dan mantan Ketua MPR. Zulkifli pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia menggantikan Malem Sambat Kaban, yaitu sejak 22 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014. Pada masa jabatannya sebagai Menhub Republik Indonesia, ia telah 2 kali menerima gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa, yaitu yang pertama untuk bidang administrasi publik dari Sejong University Seoul, Korea, dan yang kedua untuk bidang manajemen sumber daya manusia SDM dari Universitas Negeri Semarang. Selama tahun 2004 sampai 2009, ia berkiprah di lembaga legislatif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) Republik Indonesia, dan selama tahun 2005 sampai 2010 ia memegang jabatan internal partai sebagai Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN). Zulkifli Hasan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 53 Jakarta pada tahun 1982. Selanjutnya, ia mengambil program sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Krisnawipayana dan mendapat gelar sarjana ekonomi pada tahun 1996. Ia kemudian mengambil program pascasarjana di Sekolah Tinggi Manajemen (PPM) dan mendapat gelar Magister Manajemen pada tahun 2003. Di awal masa jabatannya sebagai Ketua MPR Republik Indonesia, dalam persiapan jelang pelantikan tersebut, dirinya berkomitmen untuk dapat menyelenggarakan pelantikan dengan baik dan akan mengupayakan kehadiran semua pihak, termasuk Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa selaku calon presiden dan calon wakil presiden yang menjadi pesaing pasangan pemenang Joko Widodo dan Yusuf Kala. Ia berhasil melaksanakan tugasnya itu dengan baik dan pelantikan berlangsung damai. Sekian presentasi biografi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Febriani, kelas 12 IPS 2. Di video ini saya akan membacakan biografi singkat tentang pahlawan Lampung Sulaiman Rasyid. Sulaiman Rasyid atau lengkapnya Haji Sulaiman Rasyid bin Lasa adalah orang pertama yang berhasil menyusun buku fiqh Islam di Indonesia. Pria yang lahir di Pekon Tengah, Liwa, Kabupaten Lampung Barat pada tahun 1898 ini mulai memperoleh pendidikan agama dari Buya Kiai Haji Abbas dan perguruan Tawalib di Padang Panjang, Sumatera Barat. Kemudian memperdalamnya lagi pada sekitar tahun 1926 dengan belajar ke sekolah mu'alim, sekolah guru di negeri Mesir, meneruskan ke perguruan tinggi Al-Azhar, jurusan Takasus Fiqh Ilmu Hukum Islam, hingga lulus pada tahun 1935. Sekembalinya dari Jazirah Arab, Rasyid ditunjuk oleh pemerintah Belanda di Indonesia sebagai penyidik hukum
agama di Lampung pada tahun 1936. 1 tahun kemudian, atau tepatnya tahun 1937, Rashid menjadi pegawai tinggi agama hingga tahun 1942. Tetapi kedudukannya sebagai pegawai tinggi itu tidak lantas membuatnya hanya berdiam diri saat terjadi pendudukan oleh bangsa Jepang. 1 tahun menjelang kemerdekaan Indonesia, bersama Haji Ali, Rashid ikut berjuang mengangkat senjata mengusir tentara Jepang di Kalianda, Lampung Selatan. Setelah Indonesia merdeka, Rashid bekerja pada Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta sebagai Kepala Jawatan Agama dari tahun 1947 sampai 1945. Haji lalu menjadi Kepala Perjalanan Haji, staf ahli Kementerian Agama, dan sekaligus menjadi asisten dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Jakarta serta dosen dalam bidang ilmu fikih di PTIN Yogyakarta. Kepakaran dalam ilmu fikih inilah yang membuat Sulaiman Rashid diangkat menjadi gelar guru besar pada sekitar tahun 1960. Selain sebagai pengajar, Rashid juga pernah menjadi rektor mata kuliah ilmu fikih di IAIN Jakarta dan pendiri sekaligus rektor Radin Intan Lampung pada tahun 1964. Dan setelah mendedikasikan ilmunya bagi kemajuan bangsa, khususnya dalam bidang fikih, pada tanggal 26 Januari 1976, Haji Sulaiman Rashid bin Lasa wafat dalam usia 80 tahun. Demikian video singkat tentang biografi pahlawan Lampung, yaitu Sulaiman Rashid. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nang Utari dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan biografi Mayor Jenderal TNI Pul Musanif Racudu. Musanif Racudu adalah seorang perwira tinggi TNI AD masa dinas 1943 sampai 1975. Merupakan seorang pejuang Lampung asal Wekanan, lahir 28 Februari 1924 di Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bakuga, Kabupaten Wekanan. Beliau tutup usia pada tahun 1987. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada usia 63 tahun. Ia adalah ayah dari mantan Menteri Pertahanan Indonesia, Jenderal TNI Pul Riyamizard Racudu. Pahlawan Lampung asal Wekanan ini menempuh pendidikan umum pada zaman Hindia Belanda di Holdeks Island School HIS, saat ini sekolah dasar 1931 sampai 1938. Mir Udgebert Leger Onderwich Mulo, saat ini sekolah menengah pertama SMP 1938 sampai 1941. Sekolah menengah atas 1956 sampai 1062. Dan Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan serta menempuh pendidikan militer yaitu Gyugun Kanbu 1942 sampai 1943. Ijazah Gyuminarai APL kursus Pamen Titi 1954 2 bulan. Sikang 2 Palembang kursus CSS Bandung 1958 sampai 1959 mendapatkan TKSU. Ayah dari mantan Menteri Pertahanan Indonesia ini sangat berjasa baik sebelum dan pasca kemerdekaan. Dapat dilihat dari sejarah perjuangan penugasan beliau, diantaranya Operasi Penumpasan DITII Garut, Tasikmalaya, Jabar 1951 sampai 1952. Operasi Penumpasan DITII Aceh Tenggara 1945 sampai 1955. Operasi Penumpasan PRII atau Permesta Jambi 1998. Bantuan Operasi Teritorial Irjen Terpra Perbatasan Jateng Jabar 1960 sampai 1961. Bantuan Operasi Teritorial Ekonomi sampai pemerintah dalam rangka pembebasan Irian Barat atau Trikora Perbatasan Irian Barat 1961 sampai 1963. Operasi Dwikora Kaltara 1963 sampai 1966. Operasi Penumpasan PGRS sampai Paraku Perbatasan Kalbar sampai Sarawak 1967. Operasi Penumpasan G30 SPKI
Kalbar 1965 sampai 1967. Operasi penumpasan Grombol Irian Barat 1967 sampai 1969. Sebagai pahlawan yang sangat berpengaruh untuk Indonesia, Mayor Jenderal Purn Musanif Prachudu mendapatkan tanda jasa di antaranya Bintang Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Kartika, Eka Paksi, Bintang Sewindu, Sat Bakti, Sat Kesetiaan 24 tahun, Sat PKI PK1, Sat PK2, Satgom 5, Satgom 6, Satgom 7, Satgom 8, Sat Dharma Pala, Sat Sapta Marga, Sat Satya Dharma, Sat Wira Dharma, Sat Penegak, Sat Dwidya Sista, Sat Raksa Dharma. Karena tanda jasa dan prestasi yang banyak diraih serta membanggakan daerah kelahirannya, pemerintah Kabupaten Waikanan membangun monumen patung Mayor Jenderal Purn Musanif Prachudu di tengah-tengah Simpang 5 sekitar komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Waikanan dan mengabadikan namanya sebagai nama rumah sakit di Lampung Utara serta berbagai tempat mengabadikan namanya sebagai nama jalan agar masyarakat terkhususnya generasi yang akan datang tidak lupa dengan nama pahlawan-pahlawan dan sejarah yang ditempuh untuk merdekanya Republik Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatima dari kelas 12 IPS 2 ingin membacakan biografi pangeran dari Lampung, yaitu Pangeran Purbajaya. Pangeran Purbajaya dilahirkan pada tahun 1869. Pangeran ini bergelar Skala yang bertahta pada tahun 1789 hingga 1869. Pada tanggal 1 Juli 1982, Purbajaya mendapat anugerah Sandang Merdeka dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. G. Isaac Brek. Karena jasa itu, Pangeran Purbajaya pun diberi gelar Pangeran Nasional Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.